Assalamualaikum, selamat pagi untuk diriku sendiri. Sekarang tanggal 10 Agustus, 10 September ya, 10 September 2025 dalam perjalanan menuju pulang ke rumah setelah mengantar istri. Saya mau bukan bercerita ya. Saya mau mengungkapkan pikiran yang dasarnya adalah informasi bahwa yang aku bukan tubuh, aku bukan pikiran, aku bukan emosi, aku bukan ego. Aku sudah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Esensinya adalah begini. Sejatinya manusia atau insan itu adalah bahagian dari, atau seperti ada yang di Al-Quran bahwa Tuhan Tuhan berfirman di dalam satu ayatnya, surat apa ya, Al-An'am atau apa ya, bahwa kutiupkan ruhku. Kalau kutiupkan ruhku artinya bahagian dari yang meniup itulah bahagian dari dirinya atau bahagian darinya yang dialirkan, atau bukan dialirkan, memang bahagian darinya. Kutiupkan ruhku berarti kan miliknya yang dititipkan atau yang diberikan atau yang anugerahi. Jadi kalau ibarat begini, seperti lautan yang luas yang tanpa batas, samudra ya, samudra, lautan samudra atau lautan itu memang ada batasnya. Oke, kita analogikan seperti laut sebegitu luas, lebih dari 3/4 bumi itu adalah air atau laut, di mana satu tetes air laut kalau ingin merasakan rasa air laut itu, coba ambil satu tetes saja air laut, itu dicicip di lidah, kemudian merasakan apa rasanya. Air laut itu pasti rasanya itu asin. Oke. Artinya untuk merasakan asin air laut tidak harus meminum semua isi lautnya, cukup satu tetes. Oh, asin. Oh, ternyata air laut itu asin. Artinya secara keseluruhan air laut itu ada asin. Nah, kalau disandingkan dengan kita adalah bahagian dari dirinya itu yang maha luas, maha besar, maha segalanya, maha. Artinya default diri kita secara utuh 100% itu adalah bahagian dari dirinya yang sudah berkelimpahan itu, yang sudah tanpa batas itu. Hanya 1%, dari 100%, 99%, 1%-nya saja yang menyadari, yang sadar bahwa dirinya adalah bahagian dari Sang Maha Luas tadi. Apapun yang disebut, mau Allah, mau Tuhan, mau Gusti, mau semesta, mau apapun namanya itu yang disebut, itulah sejatinya
kita insan atau manusia, baik itu secara akal, baik itu secara akidah, baik itu secara syariat, hakikat, tarekat, ataupun secara makrifat, ataupun secara sains, ilmu pengetahuan, baik itu kuantum dan sebagainya. Dan bahwa tubuh kita ini setelah diteliti oleh profesor dari Jepang atau ahli-ahli kimia atau ahli apapun ya di dunia ini, bahwa tubuh kita itu terdiri dari 40 sampai 60 triliun sel. Di tubuh kita ini adalah 99,99% itu adalah sel. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku adalah sel. Dari penelitian bahwa inti sel itu dia berbentuknya bulat ya. Kemudian di satu sel itu 99,99% itu kosong. Hanya ada 0,1% itu satu titik yang berupa cahaya yang bergerak kesana kesini yang seperti sinar kecil ya gitu. Inti sel quark itu setelah diteliti satu sel itu yang 99% itu kosong, itu ternyata isinya adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Itu default tubuh kita ya. Bayangkan tubuh kita itu semuanya adalah kosong. 99% itu kosong, berisi kecerdasan tanpa batas. Itu hasil penelitian dan di dalam Al-Quran pun bukan Al-Quran, secara ilmu pengetahuan ya seperti itu ya. Kalau di dalam tauhid itu juga ada nama istilahnya kosong. Kosong itu bukan tidak ada, tapi untuk menggambarkan bahwa nih kosong antara dada sama setir atau handphone itu kan kosong. Itu namanya ruang kosong. Ruang kosong itu bukan tidak ada energi, ada frekuensi energi udara apa itu namanya itu. Nah, ternyata alam semesta ini 99% lebih itu adalah kosong. Kosong. Kekosongan itulah kosong itu. Nah, itu kosong itu berisi energi tanpa batas. Itu namanya kecerdasan semesta tanpa batas. Itu yang bisa contoh umpamanya kita mau menanam jagung, hanya satu biji jagung yang bulat bijinya. Itu kita tanam. Kemudian tumbuh besar, akhirnya berbuah jagung lagi. Artinya ada yang mengatur, ada yang membuat sistem itu sudah ada untuk menumbuhkan. Nah, itu namanya kecerdasan semesta. Nah, sejatinya itulah dia yang kita sebut dengan semesta, apapun itu. Artinya di dalam ilmu tauhid itu disebutlah namanya seperti zat, sifat. Hanya zat itu tidak bisa untuk mengetahui zat, kenali di sifat. Nah, karena zat itu tidak bisa diurai, tidak bisa diceritakan, digambarkan, difikirkan atau apa ya. Tapi zat dan sifat itu satu. Setiap zat pasti ada sifatnya. Setiap sifat itu adalah zat gitu. Jadi sifat adalah kenyataan zat. Kalau sifat adalah kenyataan zat, maka sifat itu adalah zat yang sesungguhnya. Nah, untuk mengenal zat, kenali sifatnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti dilanjut ya.